Bukankah aku sedang memperbaiki bug di kantor? Bagaimana aku bisa buka mata dan berada di tempat yang gak jelas begini? Hosti Li Wuyu berhasil menyatu. Identitas, pendiri Sekte Bahagia. Sekarang terikat sistem menjaga kesucian. Hosti harus tetap tenang dan tidak bernafsu, menjaga tubuh murni, maka akan mendapatkan kultivasi. Saat ini kultivasi hilang semua. Misi utama, bimbing murid agar berkultivasi secara ilmiah. Di Sekte Bahagia, jaga tubuh perawan sampai naik tingkat. Apa? Sekte Bahagia, kultivasi ilmiah, tubuh perawan, dan gak punya kultivasi? Kamu bercanda ya? Laporan darurat. Musuh bebuyutanmu, kakek dari kuil Kingsu, akan menyerang gunung dalam 7 hari. Sekte Bahagia hampir musnah. Kamu terangkut dengan awal yang parah. Kenapa nggak biarkan aku mati saja? Kakek, akhirnya kamu sadar. Kakek licik Kingsu akan menyerbu gerbang dalam 7 hari. Sekte Bahagia dalam bahaya. Minta kakek turun tangan selamatkan sekte kita. Jangan panik. Bicara baik-baik. Kakek baru bangun, kondisi tubuh kosong, pasti belum bisa melawan. Para murid rela mati untuk Sekte Bahagia. Hari ini, kami akan menggunakan 3.000 yin ini untuk mentransfer energi ke kakek. Demi sekte, persembahan untuk kakek. Tubuhnya bagus banget. Peringatan, harap Hosti menjaga kesucian. Jika hati tidak murni, akan ada hukuman ringan. Jika melanggar lagi, langsung dibunuh. Sistem apa yang buruk? Membuatku menjaga kesucian aku tidak mau. Tetua, kau jahat. Hati Dao tidak murni. Hukuman acak tuan rumah menderita 5 gigi bungsu dan sakit radang. Sakit. Gigi saya sakit sekali. Tetua ini pura-pura sakit nikmati kehangatan dirawat orang. Siapa yang tidak mau mati, mundur. Tetua apa ini pose kultivasi bersama yang baru? Jangan sentuh aku, siapa yang sentuh aku akan mati. Tetua, apa kau meremehkan murid-muridmu? Kurang cantik. Kenapa kau membungkus dirimu? Apa ini juga semacam gairah? Kecantikan kalian benar-benar tidak tahu malu. Tetua, musuh besar di depan. Hanya kultivasi bersama yang bisa cepat memulihkan kultivasi. Sangat bodoh. Lihatlah penampilan kalian, hanya memakai kain sedikit di tubuh, mana rasa malu kalian? Atau kalian pikir dengan menggoda, bisa mengalahkan kuil Kingshu? Tapi alasan sekte kegembiraan didirikan adalah untuk... Dulu adalah dulu. Sekarang aku adalah tetua aku yang memutuskan, mulai hari ini reformasi. Kita harus kultivasi secara ilmiah. Bagaimana bisa dengan cara seperti ini menjadi abadi? Selamat, tuan rumah berhasil menjaga kesucian kultivasi saat ini. Lapisan kelima Ki Refining silakan tuan rumah terus pertahankan. Naik level begitu saja? Sudah, apa yang kalian lakukan di sini? Tidak tahu malu. Semua kembali dan pakai baju, pakai celana katun, pakai jaket katun tebal. Siapa yang berani memperlihatkan daging lagi, akan diusir dari sekte. Tetua dulu paling mesum. Sekarang malah suruh kita pakai celana dan jaket katun dan tidak mengizinkan kultivasi bersama. Coba rasakan. Tetua bahkan gelombang energi spiritual sangat lemah. Apakah? Aku mengerti tetua benar. Kau? Apa yang kau mengerti? Bersambung. Cepat berlutut, kalian semua. Nenek, ini jelas sudah mencapai tubuh emas murni yang legendaris. Tubuh emas murni. Menurut catatan kuno, setelah mencapai tubuh emas murni, tidak bisa sembarangan melakukan kultivasi ganda. Yin kami tidak murni. Jika terburu-buru melakukan kultivasi ganda, takutnya akan mencemari tubuh suci nenek. Bahkan jika sekte dalam bahaya, nenek tidak mau mengambil jalan pintas seperti itu untuk pulih. Sungguh semangat yang mulia, kebajikan agung nenek. Kamilah yang rendah. Ini bisa dipelintir juga. Cara berpikir kultivator memang tidak normal. Lalu pertempuran di kuil Kingsu 7 hari lagi. Hanya bocah Kingshu, tak perlu dikhawatirkan. Aku punya rencana, kalian cukup pulang, dan menjahit celana katun. Dan dalam 7 hari ini, siapapun tidak boleh mendekat ke sini. Aku akan menstabilkan level kultivasiku. Bagus,
Sekte Huanle tidak akan dimusnahkan. Baik, kami akan pulang sekarang dan menjahit celana katun semalaman. Tunggu 49 hari. Setelah yin kami murni, pasti akan mempersembahkan diri untuk nenek. Hei, bukan itu maksudku. Siapa peduli kalian murni atau tidak? Sudahlah, sudahlah. Tunda sebanyak mungkin hari. Apakah aku bisa bertahan hidup sampai 49 hari nanti? Sistem. Berapa level kultivasi tetua kuil Kingshu? Puncak pil emas. Mengalahkanmu seperti mainan, mendorongmu seperti perahu. Lalu untuk apa bertarung? Ayo lari. Tetua Meiji, apa kita benar-benar pakai ini? Apa yang dikatakan nenek pasti benar. Tapi teknik kultivasi kita setiap hari membutuhkan esensi pria. Jika nenek begini, bagaimana kultivasi kita bisa meningkat? Dan yang tadi dikatakan, kultivasi ilmiah itu. Baiklah. Aku akan tanya nenek apa itu sains. Di mana pintu belakang? Sementara 7 hari mereka menjahit celana, aku harus cepat kabur. Bagus, ketemu. Sungguh mengecewakan. Nenek, jika nenek merasa para murid yinnya tidak murni, biarkan Meiji yang melayani nenek. Meiji sudah lama tidak. Baik. Serahkan pada tetua Meiji. Laozu. Laozu, kamu jahat. Peringatan, hati Dao Inang tidak stabil. Memicu hukuman kecil acak. Liu Likyu menderita sakitnya diinjak keras oleh pria dewasa. Aduh. Kamu menganggap apa yang aku katakan sebelumnya sebagai apa? Aku sudah bilang, jangan lakukan perbuatan cabul di sekte Huanle kita. Lalu bagaimana kami meningkatkan kultivasi? Laozu hanya bilang kultivasi ilmiah, tidak bilang bagaimana caranya. Para murid bertanya pada Meiji. Meiji tidak tahu bagaimana menjawab. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengajarkan kalian satu gerakan tubuh baru. Perhatikan baik-baik. Gerakan tubuh ini adalah langkah pertama kultivasi ilmiah kita. Kamu kembali dan ajarkan pada mereka. Gerakan tubuh yang sangat halus. Setelah para murid mempelajarinya, kultivasi mereka pasti naik satu tingkat. Dengan Laozu di sini, sekte Huanle kita tidak perlu takut pada kuil Kingshu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Laozu. Murid malu, tidak bisa membantu Anda. Sebagai Laozu, sudah seharusnya. Kudengar, Laozu dari sekte Huanle, Li Wuyu, bangkit kembali. Dan mencapai tubuh emas tanpa noda. Memang benar. Li Wuyu pasti mendapatkan suatu kesempatan. Beruntung dia. Kukira dalam pertempuran terakhir, setelah terkena pedang Qi Wu Gangku, dia pasti mati. Tak kusangka, King Shui, kamu adalah kepala santa dari sekte ini. Paling mahir dalam ilmu rayuan. Saat ini Li Wuyu baru bangkit, kultivasinya pasti tidak stabil. Pergilah ke sekte Huanle dan bunuh dia. Tenang, guru. Untuk menangani seorang tua mesum, murid hanya perlu satu pandangan untuk membuatnya tergila-gila. Kalah dengan sangat buruk. Li Wuyu, aku bisa membunuhmu sekali, dan juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kunci yin murni asah Daohin hidup leluhur. Ngomong-ngomong, gerakan baru yang diajarkan, leluhur sungguh berbeda. Baru latihan 2 hari, aku merasa segar. Ya, betul. Setelah aku latihan, menggunakan Qinggong, lebih cepat dari sebelumnya. Astaga, adik junior ini berpakaian seperti wanita cantik genit tidak sopan. Cepat pakai India, jangan sampai Dao Xingnya kedinginan. Aku bukan. Orang sekte Huanle semuanya kerasukan.
maksa aku dibungkus rapat begini. Leluhur, aku datang. Aku, Tetua Agung Sekte Huan Lemandi, harus menghindari murid perempuan. Jadi sembunyi-sembunyi kayak maling. Leluhur mandi sendirian, sepi sekali. Aku bantu gosok punggungmu. Peringatan terdeteksi serangan godaan berbahaya. Peringatan, adrenalin melonjak. Peringatan, tubuh yang murni akan terkalahkan, inang akan mati mendadak. Jangan mendekat. Tetua kenapa tidak berani menatap King Sue? Apa King Sue tidak cukup cantik? Malam panjang duduk diam, apa gunanya? Di dalam tanah terlarang ini, hanya langit dan bumi yang tahu. Jika Anda mau menuruti hamba, kekuatan spiritual murni ini, hamba bersedia berbagi dengan Anda. Ayo, bersenang-senanglah. Tidak, harus tenang. Pikirkan hal yang paling putus asa, ya, mimpi buruk. Kehidupan sebelumnya, yang menguasai semua siswa, mimpi buruk tertinggi. Iblis, jangan harap hancurkan tekadku, kau punya ilmu rayuan, aku punya kalkulus, ketika X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, misalkan fungsi fx pada interval A ke B kontinu. Turunan, kalkulus, limit yang ada. Syarat cukup dan perlu adalah, limit kiri dan kanan, ada dan sama, ahli wuyu, rumus matematika. Tetua, Kultivator wanita di dunia kultivasi, kenapa tubuh mereka semua begitu indah? Tetua, Anda menggambar jimat apa itu? Berhenti menggambar, lihatlah tubuh hamba ini. Bukankah lebih baik dari dinding dingin itu? Tidak bisa menghitung. Lao Zu, lihat aku dong. Lihat kakinya, lihat pinggangnya. Diam, aku sedang menghitung integral lipat 2. Kenapa metode substitusi ini tidak berhasil? Apa salah setting sistem koordinatnya? Bahkan boneka yang terbuat dari batu, setengah jam juga sudah harus hangat. Nona, permisi, minggir. Kau menghalangi cahaya. Integral tak tentu yang ini, langkah terakhir belum selesai. Cahaya terlalu redup, tidak bisa melihat. Apa ini? Untuk melawan godaanku, dia bahkan rela menghabiskan tenaga batin untuk menghitung takdir. Sangat menakutkan. Inilah yang legendaris, tubuh emas tanpa noda. Aku kalah telak. Hati Dao Lao Zu tidak tergoyahkan. King Sue tidak sebanding 1/1000 pun. Tunggu, kau kembali. Soal ini, bisa kau kerjakan? Penilaian berhasil. Selamat, tuan rumah lulus ujian. Mendapatkan hadiah, kultivasi meningkat ke puncak fondasi. Alat sakti tingkat tinggi, sebuah garuk. Garuk ini bisa berubah ukuran seenaknya. Ini sudah puncak? Akhirnya aku bukan lagi manusia biasa. Bagaimana? Sesepuh iblis tua itu sebenarnya hanya pengecut yang tampak garang. Guru sangat menakutkan. Aku menggunakan 100% ilmu rayuan. Dia sama sekali tidak bereaksi. Bahkan langsung menggambar rune Tiandao. Rune Tiandao. Rune-rune itu bengkok dan aneh. Mengandung kebenaran tertinggi, langit dan bumi. Murid melihat sekilas, langsung merasa dao hatinya. Runtuh Li Wuyu, itu sepertinya sudah mencapai tubuh emas tak bernoda. Tingkat tertinggi. Bahkan, Sheng Nu tidak bisa menembus pertahanannya. Bagaimana bisa melawannya? Jangan panik. Karena kultivasinya tidak terduga dalamnya. Kita jangan berhadapan langsung dengannya. Kudengar baru-baru ini, Jiva Tang sedang merazia kegiatan tak senonoh. Biarkan mereka yang bertindak untuk kita. King Sue,
kau bilang, sekarang sekolah Huanle, semua orang memakai celana katun. Ya, Lauzu, mereka berpakaian sangat rapat. Sepertinya mereka juga sudah mendengar isu bahwa Zifatang sedang melakukan pemeriksaan ketat. Namun hanya sekelompok perusak itu tidak akan bertahan beberapa hari. Akan menunjukkan sifat asli mereka demi keamanan. Kirim seorang mata-mata pertama pergi menyelidik. Yao-san? Yao-san. Setelah susah payah menjaga kesucian selama 3 hari, sistem ini hanya memberiku alat garuk, tidak berguna sama sekali. Ah, Lauzu, alat garuk ini, apakah ini mainan baru? Lauzu, baju ini terlalu panas. Bisakah hamba melepasnya? tidak, jangan lihat. Ini bagi seorang anak laki-laki, polos seperti aku, merupakan tantangan yang besar. Sistem, apakah kau sengaja? Sistem sama sekali tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, katakan, orang-orang ini sepertinya, meskipun diberi karung, mereka bisa membuatnya terlihat imut dan seksi. Ah, tidak. Kuil Kingsu belum menyerang, aku malah akan terlebih dulu dihisap habis oleh siluman wanita ini, untuk menjaga keperjakaan. Aku harus memperbaiki budaya ini sepenuhnya. Berdiri dengan rapi. Siapa yang mengizinkan kalian menurunkan kerah baju? Menyita? Semua orang? Kancing baju kancing, hingga yang paling atas. Reformasi, total harus dilakukan. Mulai hari ini, sekolah Huanle memasuki periode penekanan ketat terhadap hawa nafsu. Lauzu, apakah kita harus menjauhi nafsu? Lalu apa yang kita kultivasikan? Bukankah aku sudah mengajarkan kalian teknik tubuh? Teknik tubuh itu hanya bisa melatih fisik, tidak bisa meningkatkan kultivasi. Lauzu, musuh besar di depan kami. Para murid juga ingin membantu Anda segera meningkatkan kultivasi, agar bisa membunuh beberapa murid kuil Kingsu. Jika begitu, biarkan aku mengajari kalian kultivasi ilmiah yang sesungguhnya. Bersambung. Selamat, tuan rumah, kamu telah memicu misi sampingan. Reformasi sekolah kegembiraan. Kultivasi ilmiah tingkat kultivasi murid terkait dengan prestasi akademik mereka. Penjelasan rincinya bisa dilihat dengan mengklik. Ternyata benar-benar ada kultivasi ilmiah. Menyelesaikan kredit kuliah dan lulus ujian skripsi, baru bisa naik ke tahap huaksu. Aku lulusan pasca sarjana, loh, bukankah itu berarti sekarang aku sudah berada di tahap huaksu? Kultivasi ilmiah hanya berlaku untuk penduduk asli dunia ini, tidak berlaku untuk tuan rumah. Aku sudah tahu. Pasti tidak akan sebaik itu membiarkanku mencari celah. Cepatlah. Tempat tidur bundar berwarna merah muda itu bongkar saja. Potong menjadi kayu bakar untuk merebus air. Ini tempat tidur giok hangat berkualitas tinggi. Loh, apakah nenek moyang benar-benar akan memotongnya? Potong. Ganti dengan meja dan kursi kayu mahoni yang keras, yang membuat pantat sakit jika duduk lama. Tidak ada yang bisa bersantai. Hei, yang itu. Letakkan cambuk di tanganmu. Apakah nenek moyang akan mendidik murid secara langsung? Begitu liar, tapi murid bisa tahan. Tahan apanya? Pergi ke gudang dan ambil tongkat penunjuk, untuk menunjuk papan tulis. Ini yang kutulis semalaman, tabel perkalian, kalian semua harus menghafalkannya setiap hari. Baik. Nanti aku akan menulisinya penuh dengan soal matematika. Mulai sekarang, siapapun yang berani pacaran di sini, akan dihukum menyalin peraturan sekolah 10.000 kali. Di sini hanya boleh digunakan untuk belajar. Nenek moyang, bagaimana jika murid lelah belajar ingin mencari nenek moyang untuk mendiskusikan misteri tubuh manusia? Hempeh. Boleh. Satu soal salah, pukul 10 kali di punggung tangan. Pukul 10. Aduh, Aku lihat siapa lagi yang berani-berani macam-macam di ruang belajar. Selama mereka sibuk dengan ujian, mereka tidak punya waktu memikirkan pria. nenek moyang, apakah kita masih berlatih? Belajar adalah kultivasi. Setelah kalian mulai belajar, kalian akan mengerti. Kakek, Li Wuyu itu beberapa hari ini membuat sekte kegembiraan kacau balau.
Sepertinya dia punya trik baru. Dan juga suara tangis murid perempuan. Oh, suara tangis. Aku bersembunyi di luar tembok. Sesekali ku dengar dari dalam. Jangan, aku tidak tahan. Ampuni aku. Dan teriakan semacam itu. Benar, orang jahat tidak bisa mengubah sifatnya. Aku kira dia sudah berubah. Ternyata dia bosan dengan cara lama kurang seru. Dan aku lihat mereka membongkar tempat tidur. Sepertinya. Di atas meja, sungguh tidak tahu malu. Sekte kegembiraan ini memang tumor di dunia kultivasi. Ya, kakek benar. Kekuatan Li Wuyu itu sebenarnya setingkat apa? Apa kau sudah menyelidikinya? Belum. Li Wuyu itu beberapa hari ini tidak menggunakan energi spiritual sama sekali. Aku merasa setelah dia bangkit kembali 3 kali menjadi tidak biasa. Segera ke Dewan Penegakan Hukum Dunia. Kultivasi lapor. Secara resmi, Sekte Kegembiraan berkumpul untuk kultivasi. Ganda menganiaya murid. Biar Dewan Hukum menyelidiki. Lihat apa yang Li Wuyu lakukan ini. Serangan ke gunung kali ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Semua jongkok. Dewan Hukum sedang bertugas. Tunjukkan semua hal memalukan kalian yang tersembunyi. Rekan kultivator ini, tolong gunakan bahasa yang sopan. Ini yang kau sebut tidak bermoral? Gadis ini berpakaian lebih tebal dariku. Pura-pura suci, murid sekte kegembiraan. Apa aku tidak tahu kelakuan kalian? Buka baju. Biarkan Tetua Zhao lihat di dalam apa yang engkau pakai. Jangan sembrono. Aku harus patuh pada kakek. Tolong jaga dirimu, sekte kegembiraan sudah berubah menjadi baik. Berani membantah? Dulu kalian bahkan memujaku. Siapa yang memberimu keberanian? Mengamuk di Sekte Huanle? Kamu, lepaskan. Tetua Zhao, tolong. Sekte kami mengajarkan murid untuk melatih diri dan karakter, beradab dan sopan, tapi kamu penuh kata-kata kotor. Bahkan sampai memukul seorang kultivator wanita yang menyapu tanpa senjata. Siapa sebenarnya sampah di dunia kultivasi? Ketua Sekte Li. Sombong sekali, meskipun dia bertindak gegabah, tapi dia adalah informan bagi aula penegakan hukum kami yang memberikan petunjuk. Informan bisa seenaknya melukai orang? Apa reputasi Sekte Huanle sebelumnya? Semua orang di dunia kultivasi tahu. Aula penegakan. Hukum menerima laporan yang sangat pasti. Laporan bahwa kalian menggunakan ilusi untuk menutupi secara diam-diam, masih mengamalkan teknik pengambilan energi. Hari ini saya datang dengan tim untuk menyelidiki secara tuntas Sekte Huanle. Jika ada yang menghalangi sedikit saja, itu berarti kalian bersalah, akan ditindak karena melanggar peraturan aula penegakan hukum. Tetua benar, jangan tertipu oleh beberapa penyapu di gerbang ini. Mereka menipu. Tempat paling inti dari sekte mereka bernama Paviliun Kultivasi Ganda. Di dalamnya pasti kacau dan penuh kebusukan. Pemandangan yang menjijikkan. Cukup pergi ke Paviliun Kultivasi Ganda, kita bisa membuka kedok kebejatan mereka yang sebenarnya. Ketua Sekte Li, tunjukkan jalannya. Aku ingin melihat sendiri sekte bahagia kalian apakah benar-benar bertobat atau malah makin ketahuan. Karena Tetua Zhao bersikeras memeriksa, silakan emas sejati tak takut api. Celaka, meskipun kemarin aku mengubah paviliun kultivasi, Ganda menjadi ruang belajar. Tapi para wanita ini sudah terbiasa. Semaunya pada dasarnya penuh dengan gaya sekte bahagia itu. Bagaimana jika sekarang mereka tidak mengerjakan ujian, tapi malah melakukan sesuatu yang aneh, kegiatan ekstrakurikuler, atau pakaian tidak rapi ya Tuhan, jangan sampai pada saat kritis ini mengacau. Kalau tidak hari ini, aku pasti akan dihukum oleh aula penegak hukum dibakar hidup-hidup. Aku tidak tahan. Ini terlalu sulit. Tidak bisa masuk. Cepatlah sedikit. Otakku jadi bingung karenamu.
membuatku berkeringat seluruh tubuh. Tidak tahan lagi. Coba dengar Tetua Zhao, coba Anda dengar. Di siang bolong suara cabul di dunia yang terang benderang. Ini yang disebutnya kultivasi diri. Orang jahat tidak bisa mengubah sifatnya. Sangat kacau. Hari ini aku sungguh salah lihat. Hancur sudah sungai, dan gunung mudah berubah, sifat sulit berubah. Ingin membuat para wanita ini bertobat. Sungguh khayalan belaka aku mati. Li Wu. Hari ini aku akan menegakkan keadilan menghancurkan sarang kejahatan ini. Garis bantu? Mengapa garis bantu ini tidak bisa digambar? 9 kali 9 81. Masuk 8. Soal ini terlalu sulit sampai aku berkeringat. Ini? Teknik apa ini? Tetua Zhao. Ini baru dikembangkan sekte kita teknik tingkat tinggi. Kultivasi ilmiah. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tetua, jangan tertipu. Ini semua ilusi. Lihat itu. Tidak tahan. Terlalu dalam, aku benar-benar tidak tahan. Dengar, ekspresi kesakitan ini. Jelas itu adalah teknik penyerapan setelahnya kelelahan. Saudara muda King Shu, tidak pernah sekolah ya? Dia sedang memecahkan soal aritmatika yang sangat rumit. Ini adalah penderitaan pikiran yang kering. Ini adalah teriakan haus akan ilmu. Kalau yang ini, dua orang begitu dekat, wajah hampir menempel. Ini adalah kultivasi ganda. Kultivasi ganda. Ah, orang dengan pikiran kotor melihat semuanya kotor di sekte kita. Ini disebut kelompok bantu berpasangan. Satu murid lemah, satu murid pintar. Mereka membahas hukum komutatif perkalian. Aku tidak percaya. Sekte Huan Yue kalian semuanya wanita iblis yang melatih tulang rayuan. Di bawah mantel militer ini pasti masih itu kemben dan rok tipis yang tidak senonoh. Biarkan aku merobek topeng kalian. Astaga, di bawah mantel militer, mereka benar-benar belum sempat ganti baju. Sekarang disobek, semuanya terbongkar. Astaga, hukum alam yang berputar di atasnya. Apakah itu legenda artefak suci yang hilang 100.000 tahun, pohon suci penjaga alam? Dengan satu pukulan saja bisa menghancurkan gunung dan sungai. Dia benar-benar menggunakannya sebagai penggaruk. Kekuatanku, kultivasiku hilang semua. Apa yang kau lakukan padaku? Astaga, sekarang di dunia kultivasi lagi tren pura-pura kena tipu kayak gini. Aku cuma pakai garuk punggung, sentuh ketiaknya 3 kali, dia pura-pura lumpuh total di sini. Aktingnya lebay banget sih, mau nipu aku ya? Jangan harap. Saudara King Shu marah banget. Nggak baik pura-pura kena tipu. Aku tadi cuma pakai teknik eksklusif dari sekteku buat melancarkan peredaran darahmu aja. Orang kultivasi masa segitu brutal dan kasar. Kalau memang nafsu membara dan nggak bisa disalurkan, kerjakan lembar soal komprehensif ini. Aku jamin setelah kamu selesai satu soal hati setenang air, tak ada lagi hasrat duniawi. Tetua Zhao Sekte Huanle sudah bertobat sepenuhnya. Slogan kita sekarang adalah, selagi tidak bisa belajar. 3. Belajarlah ketigali. Bahkan saat nafsu membara, jadikan motivasi untuk mengerjakan soal. Hati tanpa pria, mencabut pedang, otomatis jadi dewa. 3 sentuhan ringan saja, sudah melumpuhkan seorang master. Dia tidak membawa sedikit pun aura pembunuh, bahkan merasa hanya membantu orang melancarkan peredaran darah. Inilah yang disebut dasar kekuatan yang mengerikan dari Sekte Huanle. Sekte Huanle tidak bisa diganggu, sama sekali tidak bisa diganggu. Baik. Bagus sekali hati tanpa pria itu. Dunia kultivasi memang membutuhkan orang-orang dengan ketekunan seperti kalian. Orang dengan kesadaran seperti kalian. Terlalu memuji, Tetua Zhao. Meskipun dulu reputasi kami jelek, tapi itu sudah masa lalu. Sekarang kami fokus pada moral, intelektual, fisik, seni, dan kerja pengembangan menyeluruh. Unit maju terkenal di dunia kultivasi ini spanduk kehormatan. Sekte Huanle pantas mendapatkannya. Terima kasih Tetua telah menegakkan keadilan. Jika setelah ini Kuil King Shu berani datang lagi mencari masalah tanpa alasan, berarti menentang aula penegakan hukum kami. Kultivasiku hilang. Cepat pergi atau...
Tetua Agung menyelamatkan nyawamu sudah merupakan belas kasihan di luar hukum. Jangan berpura-pura gila di sini memalukan. Kaget setengah mati. Selamat, tuan rumah. Misi selesai menjaga kesucian selama 7 hari. Hadiah misi. Kultivasi melonjak ke tahap awal Golden Core. Hadiah tambahan jaring listrik anti serigala sekali pakai. Cuma ini? Mana senjata dewaku? Mana harta tingkat surgaku? Orang lain isekai dapat senjata nuklir sejak awal menaklukkan langit dan bumi, menjadi yang terkuat. Saya cuma dikasih pemukul lalat. Sudah, tamat. Besok penjahat tua Kingsu datang dengan ribuan tentara dan kuda. Apa aku pakai ini untuk setrum nyamuk? Apa mungkin aku, Li Wuyu mengalami isekai sekali? Sampai tidak bisa bertahan 7 hari? Nilai sempurna? Tahu nggak, Meiji baru belajar 3 hari? Masa iya dunia kultivasi ini juga belajar matematika? Meiji, kamu maju. Guru. Ya, apakah ujiannya gagal? Duduk, guru bertanya padamu. Soal ayam dan kelinci di kandang terakhir ini, bagaimana kamu bisa memikirkannya? Kepada guru, murid tadinya mau pakai indera spiritual untuk memeriksa berapa kaki di kandang. Tapi teringat kata guru, kita harus berpikir logis. Murid lalu pakai cara itu. Cara memisalkan variabel X. Kalian belum pernah pakai cara ini, misalnya, saat menghitung buku kas batu roh. Tidak. Dulu hitung buku kas, pakai jari aja. Kalau nggak jelas, pakai sihir, membuat akuntan pingsan. Suruh dia yang hitung. Cara variabel ini, benar-benar belum pernah dengar. Lebih hebat dari jari sakti. Jadi beneran, belajar 3 hari langsung bisa? Apa ini jenius? Bagus, Meiji. Aku ucapkan selamat padamu. Kamu lulus SD. Astaga. Guru, aku rasa meridian di tubuhku lancar. Dulu energi vital sampai sini, seperti jalan lumpur. Sekarang sangat mulus. Kultivasi ilmiah bisa mengeluarkan energi kotor dari tubuh. Kekuatan tempur dibanding tingkat kultivasi sebelumnya lebih dari 2 kali lipat. Heboh. Ini kekuatan kultivasi ilmiah. Terima kasih bimbingan guru. Murid mengerti. Ternyata aritmetika adalah inti kultivasi. Karena sudah paham, kembalilah dan perkuat pengetahuan SD. Nggak usah, guru. Murid 3 hari ini, nggak cuma selesaiin soal SD. Masih kurang puas. Murid ambil buku di rak. Latihan SMP 3 tahun di rak kedua. Juga sudah belajar sendiri. Fisika mekanik SMP. Sangat seru. Murid sekarang merasa tubuh penuh kekuatan. Nggak sabar. Pengen ikut ujian SMP. Dan membentuk inti. Guru, bisa bagikan soal sekarang? Ini tekanan dari siswa teladan? Meiji, besok sudah pertempuran. Kamu nggak khawatir? Ada guru. Murid nggak khawatir. Kamu punya kesalahpahaman besar tentang aku. Tiga sekte ini hancur parah. Nggak bisa. Aku harus cari cara. Ada apa? Kakek yang mati dan hidup kembali itu, di mana dia? Jangan-jangan dia tahu hari kematiannya sudah tiba. Jadi kabur duluan? Kenapa kakek belum datang? Biasanya dia selalu tepat waktu untuk kelas pagi. Apa kakek benar-benar takut? Lagi pula, yang dia ajarkan akhir-akhir ini semuanya aneh. Ayam dan kelinci dalam satu kandang, gaya gesek. Sudah kubilang kultivasi ilmiah itu tidak bisa diandalkan. Apa kita tertipu? Otak kakek rusak setelah bangkit kembali. Li Wuyu itu sudah jadi pecundangku 100 tahun lalu. Sekarang dia malah jadi pengecut. Hari ini Sekte Huanle pasti binasa. Siapapun yang menyerah sekarang, aku bisa mengampuni mereka. Ini yang kamu sebut cara? Lalu bagaimana lagi? Kakek Kingsu ini puncak tahap Golden Core. Aku cuma pemain kecil, mana bisa melawannya? Daripada dihancurkan jadi daging olehnya, lebih baik aku lompat sendiri, lebih terhormat.
Tapi lompat juga sakit. Dan kalau lumpuh setengah badan. Ditangkap dan dijadikan manusia obat, gimana? Diam. Jangan fitnah kakek. Meiji, kamu cuma puncak tahap foundation establishment. Dalam situasi yang pasti mati ini, kamu masih membela orang gila itu. Orang gila? Itu karena kamu tidak paham kekuatan sains. Apa yang diajarkan kakek kepada kita adalah jalan menuju keabadian yang sejati. Keras kepala. Karena kamu ingin mati. Akan kukabulkan. Lao Tzu pernah berkata, angin punya hambatan, energi pedang juga, salah satunya, tinggal menghitung puncak dan lembah gelombang. Bagus sekali. Mustahil, kultivasimu jelas tidak naik. Mana mungkin punya tenaga aneh sebesar itu? Ini bukan kekuatan aneh, ini mekanika. Karena luas permukaan kontak sangat kecil, tekanan jadi terlalu besar. Lao Tzu benar-benar tidak menipuku. Hei, Ini bukan kekuatan aneh. Ini mekanika. Lao Tzu benar-benar tidak menipuku. dia benar-benar berhasil melatihnya. Hei Masashi. Kalian benar-benar percaya? Seumur hidup belum pernah semenyedihkan ini? 3 ya 3, terserah. Masa murid yang gantikan guru. Siapa berani sentuh muridku dari sekolah Wan Lei? Mundur. Masalah sepele harus aku sendiri yang turun tangan? Lao Tzu, Semua jangan panik. Mundur, biar aku. Hahaha Li Wuyu. Akhirnya kamu berani keluar untuk menyerah. Kalah, semut. Selesai, kali ini pasti kalah. Persetan dengan dunia kultivasi, aku lawan kau, ini kekuatan sains. Hancurkan. Ini apa ini? Petir, siksaan. Tidak, ini bukan kekuatan duniawi. Sistem tidak menipuku. Ini sudah habis? kekuatan tetua. Penjahat tua Jindan sudah 3. Para saudari, ikuti tetua. Bantai mereka. Hidup tetua. Persatukan dunia persilatan. Tetua, ampuni kami. Kami telah tertipu oleh penjahat tua itu. Kami mau menyerah. Bantai apanya? Perlengkapanku habis. Pergi. Hari ini aku tidak ingin membunuh, sebelum aku berubah pikiran. Pergi. Terima kasih tetua tidak membunuh kami. Pedangku bahkan hukum fisika tidak bisa ditembus. Tekanan, inilah jalan sejati. Apa yang aku kultivasi selama 30 tahun ini. Aku lelah. Meiji, bereskan kekacauan ini. Cepat kembali ke kamar dan kunci pintu, kakiku akan kram. Astaga, ketahuan, mau ditikam lagi? Aku salah.
Ilmu pedang Kingsu di depan sains kultivasimu, bahkan tidak layak memakai sepatumu. Di Laozu, aku dengan sukarela keluar dari Kingsu, mohon terima aku sebagai murid, bergabung dengan sekte Huanle. Omong kosong. Kau seorang santa, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak setuju. Cepat turun gunung, cari pabrik kerja. Aku tidak pergi. Setelah melihat jalan sang leluhur, aku tidak mau lagi kultivasi cara lain. Apalagi leluhur King Susan ada di sini. Jika aku kembali, pasti mati. Mohon leluhur terima aku. Aku tidak setuju. Jangan pura-pura kasihan. Murid utama leluhur hanya bisa aku, Meiji, satu-satunya. Kamu tidak punya kesempatan. Karena tidak setuju, kita ikuti aturan dunia kultivasi, kekuatan bicara. Sekarang aku akan kirim kau ke surga. Mereka bertarung. Ini juga dunia kultivasi, pemandangan yang indah. Terima serangan ini, Nyonya. Lihat tangan penghancur baju besi King Suku. Ini yang bisa kulihat tanpa bayar, konten anggota, bertarung lebih banyak. Aku suka lihat. Peringatan. Terdeteksi Inang sedang menonton konten pornografi batas waktu lama. Melihat konten melanggar melebihi batas. Jika tidak berhenti dalam 10 detik, sistem akan melakukan pengebirian fisik pada Inang. Hitung mundur. 9, 8. Belum. Ini lagi, jangan, aku nggak mau lihat. Berhenti. Apa-apaan ini, nggak punya malu. Lin Kingsue, kan? Baiklah, aku setuju kamu bergabung. Cepetan pakai baju, jangan menguji tekadku. Terima kasih, Guru, sudah menerimaku. Guru, pilih kasih. Ding. Selamat menyelesaikan misi pemula. Lindungi sekte Huanle, hadiah diberikan. Karena murid utama Meiji bakatnya luar biasa. Langsung paham. Fisika SMP kelas 8 jilid 1. Memicu mekanisme saling mengajar. Kultivasi host dari tahap awal Jindan, meningkat ke tahap akhir Jindan. Jindan tahap akhir, hanya dengan murid ngerjain soal bisa naik level. Paket pengetahuan versi upgrade dibagikan. Buka panduan kultivasi ilmiah, bab inkarnasi, bab liansu, tahap Huashen berhubungan dengan mekanika kuantum, teori relativitas. Tahap liansu berhubungan dengan geometri ruang dimensi tinggi, materi gelap, catatan, pelepasan jiwa adalah keadaan kuantum entanglement. Hati-hati kolaps, pecahnya kehampaan. Harus hitung koordinat lipatan dengan akurat. Wah, sampai mekanika kuantum. Kalau bingung, mekanika kuantum. Jadi muridku, harus tanya dulu, mengapa kuil Kingsu harus menyerang sekteku? Guru, begini. Kakek Kingsu diperintah oleh orang misterius berjubah hitam yang memerintahkannya. Imbalannya adalah memusnahkan seluruh sekte Huanle dan menghancurkan satu benda. Jadi aku terlibat dalam konspirasi besar. Dan harus menghancurkan sesuatu, rusakin buku SD gue. Aku nggak tahu mau rusakin apa, tapi kekuatan orang berjubah hitam itu tak terduga. Guru, jangan anggap enteng. Di depan kebenaran ilmiah, semua konspirasi adalah macan kertas. Guru, ini adalah hasil pemahaman murid mengenai rune di dinding tentang hukum Om dan hukum Joule. Aku masih ada pertanyaan. Lu lagi pelajarin ini? Guru, jangan denger dia pamer. Gue udah hafalan sampai bab selanjutnya, AC dan DC. Gue lebih jago dari dia. Lu ngerti induksi elektromagnetik? Konyol. Aku sudah mengerti metode transformasi energi seri dan paralel. Hafalan doang, guna apa? Lo cari ribut ya. Takut lo? Aduh, dosa nih. Gila, dunia kultivasi saingannya keras banget. Aku mendirikan sekte kultivasi. Atau ini kampung Huangzuang Haidian versi kultivasi, tempat les. Perhatikan pelajaran. Hari ini kita belajar fisika, SMP, mekanika, dan penerapannya dalam pertempuran. Waktu itu Ji bisa menang, itu berkat hukum Newton. Ketiga aksi gaya adalah timbal balik. Laozu. Kalau gaya gesek, murid mengendarai pedang merasa hambatan angin terlalu besar. Laozu, tolong pijat murid sendiri. Tidak koreksi gerakannya, ya, Laozu. Kalau listrik statis dari gesekan, apakah seperti saya dengan Laozu tadi malam? Berhenti. Contohnya pakai batang kaca dan kain sutra, jangan pakai orang. Kasar. Tidak paham, aerodinamika hanya pamer kecantikan. Mana mungkin Laozu tertarik padamu, murid bodoh. Lin Kingsue, siapa yang kau panggil murid bodoh? Aku akan merobekmu jadi kubis busuk. Ayo.
Kepala tetua, ke kiri sedikit, menghalangi aku melihat diagram gaya. Kepala tetua, jangan pukul lagi, mengganggu belajarku. Peringatan terdeteksi tuan rumah sedang menonton konten sensual, hitung mundur pemurnian fisik. 98. Benar-benar pesta visual. Semua berhenti. Sistem anti kecanduan milik Gaisan. Selesai pelajaran Meiji. Lin Qingsui hukuman menyalin hukum kekekalan energi 100 kali. Ya, Ding, kabar baik. Semua murid sekte gila mengerjakan soal, ledakan umpan balik. Selamat, tuan rumah, kultivasi naik ke puncak periode emas. Hahaha, sudah penuh? Aku benar-benar seperti di dunia kultivasi. Einstein langsung naikkan ke Nasten Soul. Aku ingin melawan 10. Ding, terdeteksi kultivasi tuan rumah meluap respon surga terpicu. Menjelang petir Nasen Soul tiba masih 7 hari. Karena kultivasi hadiah tidak bisa dinaikkan, kekuatan fisik saat ini tubuh fisik tuan rumah adalah level sampah biasa, intensitas petir adalah level pemusnah dunia. Perkiraan tingkat bertahan hidup 0,01%, disarankan menulis, surat wasiat sebelumnya pilih lokasi makam. Apa-apaan ini? Sistemnya bisa berhenti upgrade nggak? Atau turun versi aja GPP? Kultivasi itu seperti perahu melawan arus. Kalau nggak maju, mundur, harap tuan rumah dalam 7 hari siap untuk menghadapi petir surgawi. Pakaian isolasi penangkal petir. Benar? Juga harus gali ruang bawah tanah? Lapor leluhur, utusan dari sekte terbesar Tianyuan ingin bertemu. Ini sekte Huanle? Memang bau miskin dan hina. Bahkan formasi pelindung gunung yang layak tidak ada. Di sarang iblis, ada yang berbakat. Dengar baik-baik. Ini adalah Ketua Aliansi Jalan Lurus. Alimsi, undangan untuk turnamen Tianyuan Wendy. Menurut aturan, aku turun ke dunia untuk menyampaikan titah. Kalian harus menyiapkan gua kelas Tian untuk aku beristirahat. Siapkan makanan roh dan minuman dewa terbaik. Dan atur 2 orang yang cekatan kultivator wanita untuk pijat bahu. Pijat kepalamu, hari ini makan sukubis dan tahu, ambil sendiri, tidak ada waktu menyiapkan kamar tamu. Di luar gudang kayu kosong, ambil tikar sendiri dan tidur di lantai. Kurang ajar, berani sekali memperlakukan utusan jalan lurus seperti ini, tidak tahu aturan, acara apa itu, aku sibuk meneliti isolasi, material untuk menyelamatkan nyawa. Waktu senggang main rumah-rumahan sama kalian, Meiji, antar tamu. dengar tidak? Kalau tidak pergi juga, aku akan coba padamu apa itu hukum pertama Newton. Sebenarnya sekte rendahan sepertimu bahkan tidak pantas memegang sandal Tianyuan sekte. Jika kalian tidak menggunakan sihir sesat menghancurkan King Suguan, dan menipu bendera peradaban maju dari uni tertentu, membangkitkan minat ketua aliansi, kalian pikir kalian pantas menyentuh undangan ini? Apa itu Tianyuan Wendy? Hebatkah? Apa Tianyuan sekte bisa dimakan? Kalian, Sungguh keterlaluan. Leluhur kompetisi Tianyuan, bukan perkara sepele. Sekte Tianyuan adalah sekte nomor 1 di jalur lurus. Ketua sekte, bahkan dia adalah pemimpin aliansi sekte benar. Ucapannya seberat gunung. Peduli siapa pemimpinnya? Bisakah dia membantuku menghadapi petir siksaan? Konferensi ini diadakan setiap 100 tahun sekali, melalui kompetisi besar, menentukan dunia kultivasi, hak distribusi sumber daya tertinggi. Selain itu, kudengar hadiah juaranya adalah tulang naga 10.000 tahun yang legendaris. Tulang naga. Enak ga? Ding mendeteksi item penting tulang naga 10.000 tahun, memiliki properti anti petir tertinggi. Peluang bertahan hidup inang menghadapi petir siksaan akan dari 0,01% meningkat menjadi 100%. Demi pertukaran damai di dunia kultivasi, tugas ini aku sendiri harus pergi ke sana. Kau tahu untung nanti pakai yang bersih? tempat duduk kalian. Di kursi paling pinggir. Ingat tugas. Untuk semua sekte ortodoks. Menuang anggur, menyajikan makanan, menyapu lantai, manfaatkan dengan baik. Kesempatan untuk memperbaiki diri ini. Tunggu. Apa katamu? Suruh kita ngapain? Menuang anggur? Menyapu? Kenapa? Kamu tidak terima? Menuang anggur, menyapu. Sepertinya kalian punya kesalahpahaman yang sangat mendalam tentang industri jasa. Aku akan memberimu pelajaran gratis. Mengajarkanmu cara bersikap sopan. Murid-murid, perhatikan. Ini adalah hari ini, praktik setelah kelas tentang berbagai aplikasi teknik petir.
Pedang terbang sejatiku, kau merusak pedangku. Ilmu sihir apa yang mengabaikan perisai ini? Ilmu sihir ini namanya fisika. Semua benda memiliki frekuensi alami, masukkan energi dengan frekuensi yang sama, memicu resonansi hancurkan, lebih mudah daripada membunuh semut. Banyak-banyaklah membaca, jangan pamer kekuasaan di rumah orang. Kembali dan beritahu pemimpin aliansi Sekte Huanle akan hadir tepat waktu. Tapi bagaimana pengaturan tempat duduk? Kali ini kita akan pakai aturan baru, mengajari kalian pergi. Sampaikan perintahku, semua bersiap perang, kemas barang hehehe, demi tulang naga itu, serbu. Demi kejayaan tanpa tanding sekte. Kita akan bendera unit maju yang beradab. Tancapkan di tengah-tengah arena kompetisi Tianyuan. Kakek kita beneran harus naik? Sekte lain pada lihat? Apa nggak terlalu merakyat? Kita harus menjunjung tinggi semangat kerja keras dan kesederhanaan. Jalan kaki baru terlihat tulus, sekalian bisa melatih fungsi jantung dan paru-paru. Aku juga mau terbang. Kuncinya kita miskin sampai nggak punya satu batu roh pun. Kakek benar, menyiksa batin, menguras tenaga naik. Iya. Ayo lihat, Itu kan, Sekte Huanle yang dapat penghargaan peradaban, naiknya jalan kaki, kemungkinan batu rohnya habis. Dengar-dengar ketua sekte ini. adalah pria tampan yang nggak bisa terbang. Mendaki gunung jalan kaki, melatih diri dan memelihara karakter. Ayo. Itu Jian Wushuang, ketua sekte 10.000 pedang. Dia pemarah, dan kakek King Shu yang dimusnahkan beberapa hari lalu adalah teman baik. Celaka, ketua sekte Huanle akan hancur lebur. Kamu menggunakan sihir jahat untuk membunuh temanku Li Wuyu, penampilan melarat tanpa kekuatan spiritual sama sekali. Kamu berani membunuh saudaraku? Kurang ajar. Berani tidak sopan pada kakek. Kayaknya cepat berlutut dan bunuh diri biar mayatmu utuh. Hai, teman. Jalan ada banyak keselamatan yang utama. Siapa yang jadi teman? Hari ini aku akan mengambil nyawamu untuk memperingati adik King Shu. Ah, jangan lihat. Pasti akan dipotong jadi daging cincang. Aku takut lihat mayat. Jangan, meskipun dia tidak bisa terbang tapi wajahnya tampan. Shousan. Berhenti. Kakak kelima, datangmu tepat waktu. Si bodoh yang tidak tahu malu ini, berani menghinaku. Cepat, kamu gunakan nama Aula Penegak Hukum. Tangkap dia. Aku akan mengulitinya, hidup-hidup. Kurang ajar. Selama turnamen Tianyuan, ini adalah zona larangan bertarung. Siapa yang bertarung pribadi, tidak hanya didiskualifikasi, tetapi juga harus menerima 100 cambuk petir di Aula Penegak Hukum. Selamat siang, Tetua Zhao. Li, Ketua Li, ini tidak mungkin. Lama tidak bertemu. Apakah Anda beristirahat dengan baik? Situasi apa ini? Kakak kelimaku yang membunuh tanpa berkedip. Ternyata terhadap seorang manusia, biasa membungkuk hormat. Bahkan gemetar seperti ini. Apa aku terkena ilusi? Si bodoh yang tidak tahu malu ini, berani menghunus pedang pada leluhur hidup ini. Di tangannya dia memegang yang bisa menghilangkan kultivasi pohon suci. Penjaga dunia, tutup mulutmu yang busuk. Bodoh, kamu pikir aku sedang menindasmu? Aku ini sedang menyelamatkan nyawa anjingmu. Berani melawan kultivator hebat ini. Apa kamu tidak takut mati? Kultivator hebat? Dia? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakak kelima selalu bertindak hati-hati. Pasti tertipu oleh benda ajaib penyembunyi aura atau latar belakangnya. Ya, pasti begitu. Kali ini kamu beruntung, tolol. Tapi, kalau kamu jago, di atas panggung nanti jangan menyerah sebelum bertarung. Siapapun bisa bicara besar, Daoyo, tapi nanti jangan menangis. Pemimpin 5.000 batu roh premium itu benar-benar akan diberikan kepada kelompok miskin dari sekte kegembiraan itu? Tapi ini dana yang kita hemat dengan susah payah. Kamu pikir aku mau memberikannya? Tapi, tangga pendakian ke surga ini memiliki aturan leluhur yang tidak meminjam kekuatan eksternal dihormati. Tahun lalu nggak ada yang gini, ya udah. Tapi tahun ini, justru kelompok inilah yang tidak punya tunggangan, yang dengan susah payah naik ke atas perwakilan. Semua sekte ada. Jika aku tidak memberi, bukankah itu berarti menampar di depan umum? Muka sekte Tianyuan mengatakan, aku
Zhang Wanshan tidak menepati janji dan tidak adil. Tapi ini terlalu banyak. Demi reputasi pemimpin pengorbanan, ini harus dilakukan. Anggap saja memberi makan anjing untuk membeli reputasi, tidak mementingkan diri sendiri. Tangga pendakian ke surga kali ini adalah ujian pertama. Hanya yang tulus hati, yang bisa tanpa menggunakan benda luar berpijak di tanah. Selamat kepada Sekte Kegembiraan. Semua anggota berhasil mencapai puncak dengan berjalan kaki. Keteguhan hati dengan ini diberikan batu roh premium 5.000 keping. Gak punya duit naik kendaraan juga bisa dapat hadiah? Kaya raya. Tetua, benar-benar 5.000 keping batu roh premium. Biaya 1 tahun sekte kita semua tercukupi. Ini yang Bapak maksud dengan kaya karena kerja keras. Benar-benar Li Wuyu yang suka pamer. Berani menginjak aku untuk naik dengan hadiah jalan kaki yang murahan saja bisa pamer. Pertandingan pertama besok, Ketua Sekte. Undian sudah ditentukan murid utama Sekte Kegembiraan. Meiji tepat melawan orang kita. Beri murid itu 1 pil peledak roh dan 1 senjata rahasia yang dilumuri racun pemakan jiwa. Karena mereka ingin pamer, biarkan mereka berdarah di pertandingan pertama. Aku akan membuat Li Wuyu merasakan betapa sakitnya hidup tak tertahankan. Senam radio ke 18, zaman memanggil, 123, gerakan peregangan. 567, 8, gerakan membuka dada, apa yang dilakukan Huan Lejong lagi? Ilmu hitam apa ini? Jangan remehkan senam ini. Ini untuk melancarkan meridian kalian. Disebut pemanasan aerobik. Meski kelihatan aneh, tapi rasanya agak menarik. Aku juga ingin ikut bergerak sedikit. Bagaimana hasil undian kemarin? Tenanglah, Moyang pertandingan pertama adalah murid luar Wan Jianmen Zhao Tiezu baru di tahap awal fondasi. Biasanya dia hanya menyajikan teh untuk Jian Wushuang. Mengalahkannya semudah membalik telapak tangan. Jangan meremehkan lawan. Ingat apa yang aku ajarkan, jangan hanya pamer gaya. Lihat saja, Moyang pasti akan kubuat dia memanggil ibu. Aku akan menghajar habis-habisan orang-orang yang meremehkan kita. Beritahu mereka bahwa kita tidak hanya bisa meraih penghargaan peradaban, tapi juga juara pertarungan. Bersemangat, pergilah. Pertandingan pertama, Meiji dari Huan Lezong melawan Zhao Tiezu dari Wan Jianmen. Wanita iblis, Huan Le, hanya bisa menggoda pria dengan tubuhnya perempuan. Rasakan. Ini bukan murid luar, jelas ini jurus mematikan Wan Jianmen. Kasar. Ini gerakan yang diajarkan Moyang. Ikuti celah aliran udara, maka tidak akan kena padaku. Wah, Gerakan yang hebat ini, yang hanya bisa kultivasi ganda Sekte Huan Le. rasakan ini, formasi pedang Asura pembunuh. Beri aku San. Formasi pedang pembunuh Syura. Ilmu listrik fisik. Ah. Minum obat sih masih mending. Tapi pakai jarum beracun licik begini. Aduh, meski caranya agak kasar, tapi namanya juga perang pakai tipu daya. Pemenang jadi raja, yang kalah jadi perompak. Ketua Li, sepertinya Sekte Huan Le kalian tipu muslihat murahan itu tak pantas di tempat terhormat. Tapi murid wanitamu ini badannya lumayan. Kalau kultivasinya dihapus, kirim ke Sekte Wanjian jadi wadah latihan. Mungkin aku bisa bermurah hati, memberinya kematian cepat. Kau mencari San. Eyang, Jangan gegabah ini.
wilayah Sekte Tianyuan. Dan juga, kakak senior sudah sekarat. Selamatkan dulu. Selamatkan kakak senior dulu. Lao Zu, racun pemakan jiwa ini terlalu ganas. Ia melahap kehidupan Meiji. Kekuatan spiritualku tidak bisa menahannya. Jika terus begini, tidak sampai setengah dupa, saudari senior pasti akan mati. Sistem, keluarlah cepat. Ding, Sedang mencari. Racun target, racun pemakan jiwa tingkat 3 mutasi campuran. Racun mengandung unsur kutukan. Dikategorikan sebagai racun langka dan mematikan. Rencana pengobatan, membutuhkan pil King Sin Pozhang tingkat 5 berkualitas tinggi. bagus sekali, aku tahu kamu pasti punya cara. Cepat, pil King Sin itu, berikan aku 1. Izin host tidak mencukupi. Racun ini adalah racun rahasia dari Sekte 10.000 Pedang. Host perlu kultivasi mencapai tahap Huasen baru bisa mendapatkannya. Izin tidak cukup, kalau begitu bayar di muka. Aku pasti akan mencapai Huashen. Apapun syaratnya, berikan obatnya dulu. Sekarang juga, segera. Host, tolong tenang. Berdasarkan algoritma sistem, fungsi pinjaman belum aktif. Dan berdasarkan analisis data NPC ini, Meiji hanyalah seorang murid pribumi dari Sekte Kegembiraan, bukan karakter kunci dalam alur cerita. Kematiannya sangat memicu murid-murid lain dari Sekte Kegembiraan rasa kebencian. Bahkan bisa memicu status ledakan kemarahan host, sehingga mempercepat kehancuran Sekte Kegembiraan. Atau restrukturisasi. Demi misi jangka panjang, mengorbankan 1 NPC. Lao Zu. Lao Zu. Leluhur. Anda akhir-akhir ini selalu melihat langit dan menghela napas. Apakah Anda khawatir akan tersambar petir saat menghadapi ujian surgawi? Ya, jika tidak ada penangkal petir, petir itu bisa membuatku menjadi abu. Leluhur mengajarkan karet itu isolator kawat tembaga itu konduktor. Sepanjang perjalanan ini aku tidak pernah diam. Aku membongkar kabel bekas yang tidak terpakai dan membuat ini. Meskipun aku tidak mengerti apa yang dikatakan leluhur tentang sangkar Faraday, tapi aku menulis semua mantra perlindungan pada jimat karet ini. Selama kau membawanya, leluhur pasti tidak akan tersambar petir. Bahkan jika benar ada petir, Meiji juga bersedia melindungi leluhur. Jadi kau sibuk dengan ini sepanjang jalan? Asalkan leluhur selamat, Meiji akan melakukan apa saja. Tuan orang besar tidak terikat pada hal-hal kecil. Demi tujuan akhir dari jalan kultivasi, pengorbanan saat ini adalah suatu keharusan. Keharusan persetan dengan keharusanmu. Alat efisiensi, dia memanggilku leluhur. Berarti dia adalah orangku. Dia mengikutiku siang malam. Menghafal rumus melakukan eksperimen. Bahkan, jika kukatakan bumi itu datar, dia akan percaya. Meskipun aku terus-menerus menggodanya, dia hanya marah sebentar lalu tidak apa-apa. Tuan, harap bersikap rasional. Kepercayaan seperti ini. Kumpulan kode dingin, sepertimu tidak akan mengerti. Jika yang disebut Dao, harus ditebus dengan nyawanya. Jika kultivasi berarti menjadi seperti dirimu mesin, yang hanya menghitung keuntungan. Maka kultivasi ini aku tidak mau lagi. Berhenti, area penting lembah Raja Obat. Orang sembarangan dilarang masuk. Pergi. Buyu, dari Sekte Kegembiraan, ingin bertemu dengan tetua. Murid sekteku terkena racun parah nyawa di ujung tanduk, mohon diberikan obat. Pil dari Lembah Raja, obat kami, hanya menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Lagi pula, ku dengar, kalian telah menyinggung gerbang 10.000 pedang, menyelamatkan kalian, berarti mendatangkan masalah bagi Lembah Raja Obat, antar tamu pergi.
Dengar tidak? Tetua menyuruhmu pergi. Belum pernah melihat ketua sekte semiskin ini. Kukatakan sekali lagi, selamatkan orang. Kalau tidak, akan kuhancurkan lembah Raja Obat milikmu ini. Apa yang kau mau? Ini wilayah Sekte Tian Yuan, mau merampok paksa? Aturan itu mati, manusia itu hidup. Kau mau uang? Aku punya. Kau mau nyawa? Aku akan bertarung denganmu, beri harga. Mau beli nyawa? Kalau begitu, bawa 5.000 batu roh kelas atas, kurang satu pun tidak boleh. 5.000, itu adalah sekte kegembiraan. Semua hadiah kemarin. Ketua ini mau merampok uang baik. Hahaha, Obat, kau tahu diri. Ini pil pembersih hati dan penawar racun, ambillah. Leluhur, kau kembali. selamatkan orang. Racunnya sudah hilang, kakak senior, selamat. Terdeteksi anomali logika, perilaku host-host meninggalkan maksimalisasi keuntungan, solusi optimal, menghabiskan aset untuk menyelamatkan karakter non-kritis. Tindakan ini sangat sesuai dengan sinar kemanusiaan dan kohesi sekte. Kriteria penilaian tersembunyi. Aktifkan pencapaian tersembunyi, penjaga Ding mendapatkan hadiah spesial senapan sniper. Dian Wushuang, karena kau suka bermain curang. Aku juga memberimu sesuatu yang tidak masuk akal. Kakek, Giliran saya selanjutnya. Meskipun saudari Meiji jatuh dari panggung, Zhao Tiezu tidak sadar. Tapi adik laki-lakinya masih ada. Saya harus menang. bahkan jika harus menggigit, saya akan menggigit sepotong daging. Untuk membalaskan dendam saudari. Jangan bertarung mati-matian. Situasi sekarang. Wasit aturan. Semua menargetkan kita, Xiao Cui. Jika situasinya tidak menguntungkan, atau lawan ingin menyakitimu, kau diizinkan melompat turun dari arena dan menyerah. Nyawamu lebih penting dari satu kemenangan. Mengerti? Ya, kakek. Pertandingan dimulai. Cukup bertahan dan serang balik. Cari celah, dorong dia keluar saja. Bukankah ini pelayan penjaga gunung? Apa kau takut, kakak senior kalian, Meiji? Sekarang mungkin sudah dingin ku dengar dia diracun, seluruh tubuhnya membusuk dan bau. Diam, kakak tidak apa-apa. Sayang sekali. Awalnya mau bilang, kalau dia mati, Siapa yang akan melayani kultivasi ganda dengan para saudara gerakan 10.000 pedang? hahaha. Tapi kau cukup muda, bagaimana kalau kau gantikan kakakmu? Bajingan. Aku bunuh kau. Wanita ini cepat sekali. Turun. Wanita, Mataku. kurang ajar, pergi ke neraka. Wan Jianmen menang. Menebar kapur. Ini tidak dianggap pelanggaran? Tuan Li, perhatikan ucapanmu. Itu bukan kapur. Itu adalah sihir tingkat rendah, elemen tanah. Itu termasuk pemanfaatan aturan yang wajar. Kakek, maaf, saya tidak bisa menahan diri. Dia bilang tentang kakak. Tidak apa-apa. Bagus, perang penuh tipu muslihat. Bagus, sihir tanah. Kakek, mereka jelas mau mencelakai kita. Wasit juga orang mereka. Tunggu sebentar. Sebentar lagi kita bisa membalaskan dendammu. Saudara, mana teh kami? Sudah 2 jam belum dikirim. Aduh, bukankah ini Kak Lin? Aduh, bukan. Sekarang dia adalah wanita iblis dari Sekte Huanle. Kau bukan murid King Shu. Bagaimana bisa sekarang? Kak, beraninya kau bicara begitu? Kau bergabung dengan Sekte Huanle, sekte terkenal seperti itu. Apa pernah kau pikirkan nasib kami murid kecil ini? Kau tahu apa yang orang lain pikirkan tentang kami? Teh sudah habis. Dapur sibuk melayani pemenang. Mana tempat mengurus kalian? Anjing kalah yang hanya bisa menyerah? Mau minum? Di sana ada ember untuk mengepel. Minumlah itu saja. Hahaha, benar? Apa wanita iblis perlu minum teh? Minumlah air cucian kaki. Kau hanya pantas minum air cucian kaki. Hahaha, jangan marah. Anjing menggigitmu? Apa kau akan menggigit balik? Ingat wajah orang-orang ini? Utang ini kami catat. Pertandingan berikutnya. Sekte 10.000 pedang melawan Sekte Huanle.
Silakan murid kedua pihak naik. Baik, Sekte Huanle, mananya orang? Kalau tidak naik dinyatakan kalah. Hahaha, bisa atau tidak sih? Tidak usah panggil. Naik pun cuma dengar wasit curang. Dan digigit anjing lagi, kami mengundurkan diri. Langsung mengundurkan diri, bahkan tidak muncul. Sungguh tidak tahu malu. Meskipun naik untuk dipukul, itu tetap punya harga diri. Benar juga. Benar-benar tidak punya harga diri. Ini aib bagi dunia kultivasi. Li Wuyu, kau ini meremehkan aturan turnamen? Kalau tidak berani bertarung, enyahlah dari Sekte Tianyuan. Enyah. Bukankah ini si cantik dingin yang dulu? Setelah beberapa hari di Sekte Kegembiraan, tubuhmu sudah berbau mesum. Minggir. Sesuai aturan. Aku murid Sekte Kegembiraan. Bisa mengambil perbekalan. Aturan itu untuk manusia? Orang sepertimu yang mengkhianati sekte sendiri juga pantas? Ku dengar, dia setiap hari melayani leluhur yang pandai bicara. Entah apa yang dilakukannya di malam hari. Memalukan semua kultivator wanita dari jalan yang benar. Karena kau suka jadi wanita. Ludah ini, anggap saja sebagai bedak yang kuberi. Enya, Kenapa tidak balas? Kata leluhur, harus segera menghentikan kerugian. Sudah cukup bermain? Pertandingan puncak Tianyuan total 5 babak. 4 babak pertama sudah selesai. Babak terakhir adalah pertarungan ketua sekte. Jian Wushuang, jangan kirim murid-murid sembarangan. Murid-murid diutus untuk kalah. Aku, Li Wuyu, ketua sekte kegembiraan, sekarang mengajukan kontrak darah sekte kepadamu. Mode 3 pertarungan. Kau gila? Begitu mode 3 pertarungan dimulai, tidak berhenti sampai 3 babak. Tidak ada sekte yang boleh campur tangan. Tak masalah. Kita tentukan siapa yang lebih hebat dan bertarung sampai mati. Jian Wushuang, kau munafik, berani menerimanya? Li Wuyu ini gila, ya? Pertarungan ketua sekte di tahun-tahun sebelumnya hanya formalitas untuk memenuhi jumlah. Benar. Jian Wushuang sudah setengah langkah menuju dewa. Berani sekali dia. Kenapa tidak berani? Li Wuyu, aku ingin murid-muridmu menyaksikan bagaimana kau kalah. Lao Zu, Anda harus menang. Aku kasih kamu 3 jurus. Biar orang gak bilang aku menindas. Tidak usah. 1 jurus cukup. Kebenaran selalu dalam jangkauan. Ini, apa-apaan ini? Ki pelindung tubuh. Perisai pedang surgawi. Ini, benda sakti apa ini? Wanjian Menjian Wushuang, putusnya kehidupan. Kehidupan terputus. Pemenang. Sekte Kegembiraan Li Wuyu. Menang. Lao Zu menang. Kita menang. Lao Zu, Turnamen Tianyuan ini. Juara. Sekte Kegembiraan. Meiji, lihat. Ini aturan kita. Siapa yang berani sentuh orang kita, inilah akibatnya. Pemimpin Chang, Turnamen Tianyuan.
Tahun ini hasilnya sungguh tidak masuk akal. Bahkan Huan Lezong yang menjadi juara. Dalam teknik mereka, apakah ada rahasia peningkatan kultivasi yang cepat? Sangat mungkin. Aku lihat Li Wuyu tidak punya energi spiritual, tapi daya rusaknya mengerikan. Jika kita memaksa teknik Huan Lezong untuk diungkapkan, Bodoh. Apa pentingnya teknik penyerapan Huan Lezong? Benda suci yang sebenarnya adalah artefak hitam di tangannya. Maksud pemimpin? Itu mengabaikan pertahanan spiritual, tepat sasaran dari jarak jauh. Bahkan, pembudidaya Yuan Ying bisa mati sekali tebas. Senjata ampuh seperti ini, jika jatuh ke tangan iblis, pasti akan menyebabkan malapetaka. Demi keselamatan dunia, harus disimpan oleh Tian Yuanzong kita. tapi sekarang dia sedang populer, merebut secara terang-terangan takutnya sulit diterima. Merampas secara terang-terangan tidak bisa. Tapi jika Huan Lezong diam-diam bersekongkol dengan iblis, berencana di jamuan kemenangan malam ini untuk mencelakai aliran benar, menjebak dan menimpakan kesalahan. Aturkan. Pemimpin aliansi bijaksana, kami bersumpah mati-matian membela kebenaran. Juara turnamen Tianyuan tahun ini, Huan Lezong. Hadiah, tulang naga berusia 10.000 tahun. Ini dia tulang naga, berusia 10.000 tahun. Sia-sia banget. Petir sialanku akhirnya ada obatnya. Hahaha. Tulang naga 10.000 tahun, ya. Jika mendapatkan kekuatan kultivasi, setidaknya naik 3 level, makam leluhur Huan Lezong berasap. Meskipun Senior Li tidak memiliki akar spiritual, tapi cara dia menggunakan artefak sangat keren. Ini baru namanya aura maskulin murni. Dengan adanya leluhur, Huan Lezong akhirnya bangkit. Rendah hati, rendah hati. Kembali, kemasi semuanya. Malam ini, setelah kenyang, kita pergi. Ah. Ayo, cepat makan, ini jarang bisa dimakan, loh. Lao Zu, Kotak bungkusnya sudah dibawa. Anggur giok ungu yang berumur 1000 tahun itu, ambil banyak-banyak. Lao Zu, semua orang lihat, lo kita sebaiknya sedikit. Lihat-lihat apa sih? Kami menang dengan kemampuan sendiri, makan makanan mereka sedikit, kenapa? Ini pesta kemenangan. Mana bisa tanpa hiburanku dengar. Sekte kegembiraan. Ahli dalam tari, nyanyi, dan ilmu rayuan. Hari ini karena sudah menang, lebih baik tunjukkan sedikit. Biarkan kami juga membuka mata. Hahaha. Oh, tari, nyanyi, dan ilmu rayuan bagus sekali. Sudah lama dengar murid perempuan sekte kegembiraan. Semuanya cantik luar biasa. Hari ini akhirnya bisa melihat pemandangan baru. Mau lihat pertunjukan? Boleh saja. King Sue Meiji, Lao Zu, tunjukkan kemampuan kalian kepada semua ilmu inti sekte kegembiraan kami. Oh, ini mau tampil di depan umum? Ayo senam kultivasi nasional pertama, senam radio. Terbangnya elang siap. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Selanjutnya akan diperagakan teknik tempur inti tinju militer. Hei ha. HMPH. HMPH. Ah. Ilmu apa ini? Tampak biasa saja, tapi sejalan dengan prinsip kesederhanaan. Lihat gerakan membuka dada itu, ternyata bisa menggetarkan ki dan darah seluruh tubuh dan tinju militer itu, setiap gerakannya langsung ke titik vital. Tidak ada gerakan yang berlebihan, ini semacam teknik penguatan tubuh kuno. Anak ini ternyata menyembunyikan teknik pembunuh yang mengerikan dengan menyamar seperti ini. Sangat dalam, tak terduga. Sebaiknya segera dimusnahkan sejak dini.
Hari ini bendera peradaban ini akan ditancapkan di sekte Tianyuan kalian. Li Wuyu, kau pria ini, berani sekali kau menghina sekte Tianyuanku. Li, ketua yang murah hati, pandangan jauh ke depan membuatku kagum. Sama-sama. Mulai sekarang, berkultivasi yang penting adalah kualitas dan harmoni, sering bertarung dan membunuh, itu adalah orang jahat. Malam sudah larut. Aku sengaja mengutus 2 murid yang patuh untuk mengantarmu ke kamar tamu beristirahat. Saudara Li, angin malam dingin. Biarkan murid-murid membantumu kembali ke kamar. Saudara malam panjang, bagaimana jika Susu membantumu melepas pakaian? Sekalian, membahas pusakamu. Kekuatan luar biasa. Saudara Yi juga ingin belajar semalaman. Baiklah, baiklah, aku akan ikut dengan kalian membahas secara mendalam, ayo, biarkan aku lihat dasar kalian. Peringatan terdeteksi. Inang hormon melonjak tak normal. Kecenderungan kuat melanggar aturan. Jangan ribut, suasananya sedang bagus. Peringatan tidak efektif. Inang terus melanggar. Aktifkan hukuman teknik pembungkaman paksa. Berlangsung 24 jam. Sistem kau sungguhan, bagaimana ini bisa main? Saudara Anda ini semacam gairah aneh barukah? Keluar kalian berdua, cepat keluar Saudara ingin main roleplay. Anda ingin kami berperan sebagai murid nakal. Lalu Anda menghukum kami. Benar kan? Kau bajingan tua, aku menyuruh kalian keluar. Sistem jelek ini bahkan membungkam. Sudahlah, urusan utama lebih penting, naik level dulu. Terdeteksi sumber energi kemurnian tinggi akan memicu resonansi ki langit dan bumi. Petir ungu 9 putaran. Petir transformasi ilahi. Sayangnya malam ini, kamu pasti akan dipermalukan dan jatuh di sini. Selamat, tuan rumah, berhasil melewati cobaan. Saat ini kultivasimu di tahap awal transformasi ilahi. Tahap transformasi ilahi. Akhirnya aku mencapai tahap transformasi ilahi. Ketua sekte Anda benar-benar berhasil melewati petir transformasi ilahi Anda. Ini sihir sesat dari sekte iblis. Ketua sekte, 2 murid Tian Yuan ini, kenapa mati begitu mengerikan? Apa yang terjadi? Aku hanya melewati cobaan, kenapa mereka berdua mati? Elder, cepat jelaskan. Ini bukan perbuatanmu, kan? Bukan aku yang melakukannya, ini fitnah. Sistem cepat buka pembungkaman. Berani sekali kau. Li Wuyu berani menggunakan ritual darah di dalam sekteku, menghisap habis murid jalan lurus. Benar-benar sihir sesat sekte iblis. Bahkan cobaan surgawinya pun dia lewati dengan menghisap 3 orang. Padahal siang tadi kami mengaguminya. Ternyata dia seorang kultivator iblis. Hei, kakek tua, jangan asal menuduh. Ini fitnah, kaulah pelakunya. Elder, kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ketua sekte Chang, mengapa begitu yakin? Aku tidak pernah bicara sembarangan. Semua, silahkan lihat. Cermin retrospek langit dan bumi. Tidak mustahil. Elder bukan orang seperti itu. Video ini pasti pakai teknologi ganti wajah, kan? Lehernya saja tidak sejajar, teman-teman baik. Duh. Buktinya sekuat gunung kau, iblis ini. Hanya bisa menggonggong. Tangkap! Ini senjata berbahaya dari jalan iblis. Aku sita untuk sementara, agar tidak melukai orang tak berdosa lagi. Kembalikan tombakku, dasar orang licik, aku. Masukkan iblis ini ke penjara 3 Tian Yuan besok. Di depan semua kultivator jalan lurus akan kami ekstrak jiwanya dan suling rohnya sebagai peringatan bagi yang lain. Bodoh? Siapa yang berani menyentuh ketua sekte kami? Sekte Huanle tidak akan berhenti sebelum dia kalah. Li Wuyu, meskipun kamu bisa menerobos pengepungan, tetapi murid-muridmu ini akan segera dipenggal. Menyerahlah dengan patuh. Ketua sekte, jangan pedulikan kami. Kamu cepat lari. Lepaskan dia. Hahaha, kamu tahu diri. Tusuk tulang belikatnya dengan paku tembus tulang.
bawa ke penjara nomor 1. Ketua aliansi alat sakti ini tidak memiliki gelombang energi spiritual, bahkan tidak ada lekukan batu roh. Bagaimana cara mengaktifkannya? Aku sudah memasukkan energi sejati, sama sekali tidak ada reaksi. Mungkin ada mantra khusus? Bicara, bagaimana Li Wuyu menggunakan alat ini? Apa mantranya? Cik, Itu benda suci ketua sekte. Kalian para munafik tidak pantas menyentuhnya. seret dia dan kurung. Ketua aliansi, karena tidak tahu cara pakainya, maka Li Wuyu eksekusi publik besok. Ditunda. Jika senjata pembunuh masif ini menjadi besi tua, bukankah kita sia-sia? Seperti mengambil air dengan keranjang bambu. Bawa ke penjara 3 nomor 1. Apapun siksaan, kita harus membuatnya mengeluarkan mantra itu. Peringatan. Karena formasi pelarangan roh tingkat tinggi memblokir aturan eksternal, koneksi inti sistem sangat tidak stabil. HP saat ini 20% terus menurun. Tidak bisa menggunakan item. Kali ini benar-benar kacau. Bahkan cheat pun diblokir. Mantra pembungkam belum dilepaskan. Keberuntungan seperti ini tidak ada duanya. Li Zongzu, ketahanan hidupnya cukup kuat. Dia telah menjalani hukuman paku tembus tulang. Masih bisa bertahan sampai sekarang. Sepertinya metode kultivasi fisikmu memang ada ilmunya. Orang yang tahu situasi adalah yang bijaksana. Serahkan mantra penggerak artefak hitam itu. Aku akan mengampuni nyawamu. Kenapa? Luka parah jadi bisu? Panggil orang. Beri dia kertas dan pena. Ini adalah kitab perhitungan ilahi 91, 1 melambangkan Tai Chi, 2 melambangkan 2 kutub. Tersembunyi sesuai dengan aturan operasi alam semesta, dengan hafal, dapat menggerakkan artefak. Luar biasa. Susunan angka yang tampak sederhana ini ternyata sesuai dengan ritme alam yang paling sederhana. 9 kali 9 adalah 81. Bukankah itu sesuai dengan jumlah kesengsaraan 99? Ini adalah kitab suci tertinggi. Ketua aliansi bijaksana. Pindahkan ke sel kelas langit. Ambil pil pemulihan jiwa terbaik. Sebelum dia selesai menulis teknik selanjutnya. Jangan sampai ada masalah. Akhirnya tidak dibungkam lagi. Ada orang baru masuk, hehe. Entah tahun berapa sekarang. Sekarang seharusnya kalender Tianyuan sekitar 20.000 tahun. Orang di luar sekarang memanggil siapa? Pemimpin sekte Tianyuan. Chang Wanshan dia sangat suka mempelajari matematika dasar. Chang Wanshan. Dia berani dipanggil Chang Wanshan? Itu namaku. Astaga Raja Kera asli dan palsu. Kalau begitu, siapa yang di luar? Sudah berapa lama kamu dikurung? 200 tahun. Yang di luar adalah Murku, yang durhaka, Mouya. Dia menggunakan teknik mengubah wajah dan mencuri jiwa, mencuri tubuh dan posisiku. Kamu seorang pemimpin sekte besar, meskipun muridmu memberontak, tidak mungkin kamu tidak punya perlawanan sama sekali, kan? Dahulu meletus racun nafsu kuno. Banyak korban berjatuhan demi rakyat di dunia. Dengan 90% kultivasiku, memaksa menekan racun nafsu di dalam tubuh. Akibatnya, saat aku paling lemah, saat aliran Qi terbalik, Mouya justru menyerang dari belakang. Dia menginginkan posisi sekte. Lebih-lebih menginginkan kekuatan yang kusegel. 200 tahun. Aku benci sekali. Ingin memakan dagingnya. Minum darahnya. Kakek musuh dari musuh adalah teman, meskipun kultivasimu hampir habis, tapi di tempatmu sendiri, pasti punya cara untuk memutus rantai besi ini, kan? Kita buat kesepakatan, kamu lindungi aku untuk keluar dan mengambil pusaka, aku bantu kamu, hancurkan murid durhaka. Itu, bersihkan sekte dan balas dendam. Bagaimana? Waktu tidak banyak, setuju atau tidak? Katakan terus terang. Teman-teman sekalian, mantra ini sangat misterius. 3 elemen, langit, bumi, manusia. 7 adalah bintang biduk. 21. Mungkin menandakan energi spiritual. Harus mengikuti rasi bintang biduk berputar 21 siklus besar. Pandangan pemimpin aliansi sangat bijak. Jika energi spiritual membalikkan 21 siklus besar, Itu sesuai dengan 21 titik akupuntur pada tubuh. Setelah ditempatkan di tempat mustahil, lalu bangkit kembali.
Sekelompok pria yang menambahkan drama sendiri, mengaku sebagai ahli jalan benar, benar-benar membuat tertawa terpingkal-pingkal. Lan, masih berani sombong di saat-saat seperti ini. Apa yang kau tertawakan? Kau bisa memahami keahlian tanpa tanding ini. Ini hanya materi yang kami berikan kepada murid tingkat dasar untuk dipelajari. Kalian masih menganggapnya sebagai harta. Apa? Li Wuyu berani mempermainkanku seperti anak kecil. Bawa ke penjara nomor 3 langit. Bawa gadis ini. Aku akan membuatnya menderita lebih dari kematian. Sudah merasa kasihan? Kau dan gurumu berkolusi menggunakan tabel perkalian untuk menghinaku. Benar-benar trik yang bagus. Kesempatan terakhir. Tuliskan mantra artefak dan teknik tubuh siaran. Jika tidak, Ketua Sekte, jangan pedulikan aku. King Sue tidak mempermalukanmu. Chang Wanshan kau, pria ini, lepaskan dia. Lepaskan dia. wajah cantik seperti ini, jika dijadikan manusia dalam tempayan dipelihara dalam gentong. Bukankah itu menarik? Chang Wanshan. Aku bertahan hidup 200 tahun ini, hanya untuk menunggu satu kesempatan. Sekarang kesempatan itu tiba. Tubuh renta ini tak ada gunanya lagi, anak muda. Aku akan membantumu sekarang. Formasi pelindung sekte ini, aku sendiri yang memasangnya dulu. Larangan penjara maut juga kubuat murid. Durhaka itu memang mengubahnya, tapi intinya tetap sama. Dengan sisa jiwaku, korbankan Tianshu, Pojun Tanlan. Buka. Ding, terdeteksi injeksi energi tinggi dari luar pengekangan jiwa dilepaskan. Sistem sedang restart. Restart berhasil. Hahaha, kamu gila. Tanpa pusaka, kau tidak berarti. Terima kasih telah membuatku tahu apa itu tidak termaafkan yang sebenarnya pedang, datang. Oh tidak tombak, datang. Apa yang kau mau lakukan padanya tadi? Wuyu, kita cepat kabur. Hanya di tahap Hua Shen awal berani menyakitiku. Zhao San, penampakan langit bumi, iblis darah turun. Ayo, hari ini aku akan mengirimmu ke alam baka. Murid durhaka, Mo Wuyai. 200 tahun lalu kau mengkhianati sekte. Sekarang kau masih menggunakan nama sekte Tianyuan untuk melatih ilmu iblis. Aku benar-benar buta. Siapa kakek ini? Belum pernah lihat. Semua dewa, perhatikan baik-baik. Akulah Chang Wanshan yang sebenarnya. Guru kau. Bagaimana kau keluar? Jika bukan karena teman muda ini, aku mungkin benar-benar akan dipenjara es itu mati dengan penuh dendam. Para murid, dengarkan perintah. Orang ini bukan aku. Dia dulunya adalah murid utamaku, Mo Wuya. Guru, waktunya minum obat. Dia memanfaatkan saat aku lemah, berbuat durhaka kepada guru dan leluhur. Kakek, jika tidak ada yang ketiga, kalau begitu, lakukan sekali lagi. Sekarang, Tian Duanzong adalah wilayahku. Para murid, dengarkan perintah. Kakek ini adalah jelmaan iblis. Bunuh! Ini, apa yang harus dilakukan? Keras kepala. Hari ini, aku akan membersihkan sekte ini. Teman muda, lindungi muridmu. Murid durhaka ini serahkan padaku. Dua pemimpin aliansi ini, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Orang tua itu, meskipun pakaiannya compang-camping, tetapi auranya berwibawa, sangat mirip dengan lukisan di aula leluhur. Tapi pemimpin aliansi saat ini telah memimpin kita selama bertahun-tahun, tidak mungkin sejauh ini. Hahaha, benar-benar absurd. Para sesama murid, jangan tertipu oleh fitnah ini.
Ini jelas bersama Li Wuyu, sekelompok iblis jahat, Tetua Zhang, Tetua Wang. Kalian telah mengikutiku bertahun-tahun. Apakah bahkan tidak mengenali auraku? Tidak bisa mengenali. Iblis tua ini jelas telah merasuki tubuh leluhur sekte kita. Ingin mencuri warisan. Benar, kakek ini penuh aura setan, pasti telah mempelajari ilmu iblis. Para murid, dengarkan perintah. Lindungi sekte. Bunuh iblis-iblis jahat. Ketiga orang ini adalah satu kelompok. Niat mereka tercela. Bunuh mereka. Bunuh iblis-iblis jahat. Tak kusangka, hanya dalam 200 tahun, warisanku telah kau rusak sampai begini. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Membalikan hitam dan putih. Kakek, jangan terlalu larut. Percuma ngomong sama penggemar buta. Siap-siap bertarung habis-habisan. Kakek tua, kau telah kuhabiskan. Kekuatan rohanimu dibekukan selama 200 tahun. Sekarang, dengan apa kau akan melawanku? Kau. Bunuh. Guru, Menggunakan taktik banjir manusia, ya? Situasi sudah ditentukan. Sesepuh Zhang. Bunuh mereka. Angkat kejayaan sekte Tianyuan kita. siapa yang berani menyentuh ketua sekteku? Kau, Nona 3, jika kau datang selangkah lagi terlambat, kau sudah bisa mengurus jenazahku? Nyawa leluhur sangat berharga, Meiji. Tidak akan membiarkan leluhur celaka. Jauh kau sebagai sesepuh penegak hukum sekte kita. Berani berkolusi dengan gerbang iblis? Diam. Aku sebagai sesepuh penegak hukum hanya mengakui kebenaran. Kau memalsukan bukti untuk menjebak Ketua Li. Sungguh mengira bisa menutupi langit dengan satu tangan. Aku diam-diam mencium keanehan. Menemukan cermin retro telah kau manipulasi. Semua, buka mata lebar-lebar. Lihatlah wajah asli orang ini. Adik perempuan Susu dan kakak senior Yiyi ternyata dibunuh oleh pemimpin aliansi. Penipuan, semua penipuan. Kita ternyata membantu seorang orang jahat yang mengkhianati guru dan leluhur. Kau telah ditinggalkan semua orang. Masih tidak mau menyerah? Hahaha. Kalian semut-semut. Awalnya aku ingin menyimpan kalian untuk digunakan perlahan. Tetapi karena kalian mencari mati, maka jadilah kalian semua sebagai kultivasiku. Aktifkan formasi iblis darah. Mundur. Cepat mundur. Belum. Bentuk formasi. Semua orang bertahan. Tidak berguna. Di dalam formasi darah iblis ini, kekuatan spiritual kalian hanya akan menjadi makanan. Sudah kubilang. Kebenaran hanya dalam jangkauan tembak. Li Wuyu, Chang Wanshan, kamu pikir kalian menang? Aku sudah merencanakan selama 200 tahun. Aku akan menyeret dunia kultivasi ke dalam kubur bersamaku. Hei, penjahat biasanya mati karena banyak bicara. Murid durhaka, dendam 200 tahun ini. Hari ini akan berakhir. Murid durhaka, dendam 200 tahun, hari ini diselesaikan. Hahaha, ini yang menghancurkan fondasi dasar guru buah bunga setan. Sekarang, ledakkan sepenuhnya. Kita semua tenggelam bersama. Panas sekali, adik perempuan, berikan padaku. Kakak, aku juga panas. Tidak baik buah bunga setan semua orang. Tutup kelima indera, dasar durhaka racun ini meresap di mana-mana. Semakin kuat kekuatan spiritual, semakin cepat efeknya. Ini yang disebut sekte terkenal.
Kekuatan mentalmu terlalu lemah. Kakak perempuan, mereka berahi. Menjijikkan. Peringatan konsentrasi hormon di udara melebihi batas 5000%, disarankan untuk segera mengungsi. Mo, Wuya, bajingan ini selalu membuat jijik Meiji King Shui. Tutup mata, jangan lihat, hati-hati, nanti, Bintitan, bawa semua orang mundur ke sekte kekacauan ini, kita tidak mau ambil tanggung jawab. Racun cinta kuno menyebar seperti wabah. Jika tidak disalurkan, tubuh akan meledak. Jika disalurkan berlebihan, akan mati kehabisan energi. Soal limit untuk dipecahkan, sudah 3 kali dijelaskan, gunakan aturan L'Hopital. Terima kasih, pimpinan istana. Biarkan Meiji memberimu makan. Pimpinan istana, sup asam plum itu dingin. Makanlah buah rohani dari King Shui. Kamu tidak tahu aturan antre. Kemarin kamu bahkan tidak lulus ujian. Jangan pamer kecantikan. Ini mengganggu pelajaran. Kamu. Terdeteksi inang, menjaga kesucian selama 100 hari. Mekanisme umpan balik aktif. Kultivasi meningkat ke tahap transformasi dewa tingkat menengah. Tahap transformasi dewa tingkat tinggi. Langsung naik level lagi. Melihat kalian bertengkar, tekanan darah naik, kultivasi juga ikut naik. Pimpinan Istana Li, tolong buka pintu. Racun cinta hanya bisa ditekan dengan teknik inti Istana Kegembiraan. Pimpinan Istana Li, asalkan bersedia menyelamatkan murid-muridku, aku rela menyerahkan seluruh harta karun istana. Pimpinan Istana Li, rakyat di dunia tidak bersalah. Jika tidak bertindak, dunia kultivasi benar-benar akan punah. Nenek moyang, haruskah kita? Menyelamatkan? Dulu ketika sekte-sekte benar mengepung kita, mereka di mana menonton? Nenek moyang benar. Itulah sifat manusia. Jika sekarang kita membuka pintu dan menawarkan penawar, pasti mereka akan balik menuduh. Mereka akan bilang, kitalah yang menyebarkan racun. Sebarkan perintah, aktifkan formasi pelindung gunung. Biarkan mereka berlutut di luar. Li Zongzu, saya mewakili seluruh sekte Tianyuan meminta maaf kepada sekte Huanle. Mohon Li Zongzu bermurah hati berikan cara penawar racun. Li Zongzu, sebelumnya kami buta tertipu oleh Mo Wuya. Asalkan Anda turun tangan pendapatan sekte Jian 100 tahun ke depan bagi 30% ke sekte Huanle. Saya beri 50% plus semua reseptif dari perpustakaan. Gudang harta sekte Tianyuan terbuka tanpa syarat untuk sekte Huanle. Hanya mohon ketua buka pintu. Memicu misi tersembunyi, menyelamatkan dunia kultivasi yang tersesat. Bebas dari petir takdir naik ke tahap awal Liansu, dan hadiah dana pembangunan sekte 100 juta batu roh berkualitas rendah. Bebas dari petir, langsung naik ke tahap Liansu dan bisa dapat koin. Ada apa dengan ketua? King Sui hati, welas asih seorang tabib. Meskipun mereka pernah melukai kita, tapi kita para kultivator masa bisa diam saja. Melihat dunia kultivasi hancur lebur warisan terputus. Tapi ketua baru saja Anda bilang tidak akan peduli. Omong kosong. Itu ujian kesungguhan mereka. Tanggung jawab besar ada di pundak orang ini. Cepat-cepat ikut saya mengembangkan penawar. Buka pintu terima tamu. Ah, bukan. Buka pintu selamatkan orang. Bukankah ini yang dulu berteriak-teriak di depan gerbang sekte kesenangan untuk menegakkan keadilan, Tetua Wang? Bagaimana? Kultivasimu kurang. Sekarang minta obat di sini. Tetua Meiji, ini demi seluruh makhluk di dunia. Demi mereka. Sekarang baru ingat makhluk, sekte kesenangan kami saat hampir dimusnahkan. Di mana mereka? Li Zongzu, kami tahu kami salah. Dulu kami buta akan kebesaran Anda. Tapi sekarang racun cinta merajalela. Jika terus begini, dunia kultivasi akan hancur. Kumohon, ampuni kami. Uyu, aku tahu hatimu kesal. Tapi racun ini sungguh sangat ganas. Bukan hanya kultivator terkena, bahkan makhluk biasa pun tidak luput. Aku bersumpah atas nama Dewan Penegak Hukum.
Asalkan kali ini kau bisa menetralkan racunnya, tidak hanya dendam masa lalu dihapuskan. Aliansi bahkan akan mengusung sekte kesenangan sebagai sekte nomor 1. Lagi pula, hutang budi padamu, aku catat. Sudahlah, demi wajah tetua Zhao, aku akan lembur. Terima kasih, Li Zongzu. Halo, tes, ini suara kesenangan, aku DJ-mu, Wuyu. Laozu, benarkah lagu ini bisa menetralkan racun? Kedengarannya membuat ngantuk. Ini disebut terapi gelombang suara, racun cinta pada dasarnya merangsang pusat hasrat jiwa. Sedangkan lagu ini, menggabungkan mantra Buddha dan mantra pembersih Tao, khusus mengobati berbagai birahi. Semua bersiap, nyalakan sistem siaran, putar ulang Mahakaruna Darani Pembersih. Namo Hele Dana Taro Yeya. Minyak angin khusus, menyegarkan pikiran. Apa yang aku lakukan? Aroma apa ini? Sangat menyengat, ini adalah Dabeizo. Kenapa tiba-tiba aku tidak ingin melakukan itu? Aku ingin menjadi biksu. Keajaiban. Inilah Buddha hidup. Ini adalah Wuyu Laozu. Dia menyelamatkan seluruh keluargaku. Aku akan mendirikan kuil hidup untuknya. Misi telah selesai, berhasil memurnikan lingkungan ekologis dunia kultivasi. Kultivasi Tuan naik tingkat langsung ke tahap awal Lianshu, jarak ke tahap Dacheng dan terbang ke alam dewa, tinggal satu tahap besar lagi. Kehidupan kultivasi di tahap Liansu ini benar-benar sederhana dan membosankan. Naik satu tingkat lagi, tidak bisa menampungku lagi. Nanti ajak kalian jalan-jalan ke alam dewa makanan yang lebih enak. Kemana Zongzu pergi? Meiji akan pergi ke sana. Anak bodoh dari dunia bawah, berani menghilangkan racun cinta, menghancurkan rencana panenku di dunia manusia. Rencana panen harus dihukum mati. Zongzu, suara ini, aura ini. Dulu yang menyuruh kuil Kingsu untuk memusnahkan sekte Huanle, orang dari alam dewa inilah. Oh, ternyata bos besar terakhir adalah kamu. Astaga, kamu curang. Ketua sekte. Peringatan misi utama mengalami kesalahan serius. Sedang menghitung ulang koordinat ruang, perhitungan selesai. Tuan rumah telah memasuki wilayah gerbang bunga abadi. Peta baru berhasil dimuat, karena perbedaan hukum antara dewa dan manusia, ki yang murni asli perlu dikompres dan diubah kembali. Memicu misi utama baru, lanjutkan di alam dewa menjaga kesucian. Gila, memaksa ganti peta, dan mengurangi bar pengalaman. Aduh, dari mana datangnya pemuda tampan ini? Bukankah guru berkata gerbang bunga abadi kami selama ribuan tahun tidak pernah menerima murid laki-laki? Yang ini? Mungkinkah ini adik laki-laki baru? Malam ini mau datang ke gua kakak perempuan, belajar tambahan? Langit keparat. Apakah nasibku hanya harus digoda perempuan?